Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis biaya, volume, dan laba yang beranggotakan 1. Saya Nur Sandrina Az-Zahra, NIM 230-151, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ulfi Khairunisa, NIM 2003-0144. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ulfi Khairunisa. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungan biaya, volume, dan laba. Keberhasilan manajemen dalam suatu perusahaan biasanya diukur dari kemampuan merencanakan dan menghasilkan laba. Kemampuan menganalisis volume laba untuk memudahkan manajemen menentukan target berapa unit yang harus terjual untuk dapat menutup biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu barang atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan mempengaruhi terhadap volume penjualan, dan volume penjualan akan menentukan volume produksi. Dan pada selanjutnya, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Analisis biaya, volume, dan laba adalah suatu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung antara biaya volume dan laba. Biasanya diawali dengan menentukan titik impas atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan, beban, dan laba berperilaku ketika volume berubah, analisis biaya volume laba dapat dimulai dengan menentukan titik impas perusahaan. Berikut adalah pengertian dari titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0. Titik impas adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak terdapat laba maupun rugi bersih. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya. Tetap saja. Adapun tujuan untuk menentukan titik impas di mana laba sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mencari unit yang harus terjual, sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan volume penjualan minimal yang harus terjual oleh perusahaan agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, untuk menyusun perencanaan laba. Yang keempat, untuk menyusun anggaran penjualan periode yang akan datang. Dan yang terakhir adalah untuk memonitoring kinerja atau perkembangan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna bagi perusahaan, namun kebanyakan perusahaan ingin memperoleh laba operasi lebih besar daripada 0. Analisis biaya volume laba menyediakan suatu cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Adapun metode untuk menghitung titik impas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode persamaan matematika. Titik impas dapat ditentukan secara sistematis atau secara grafis, dan dapat pula dinyatakan dengan unit penjualan maupun rupiah penjualan. Rancangan matematis dengan memakai metode persamaan atau equation method adalah berdasarkan laporan laba rugi dengan format margin kontribusi sebagai berikut. Penjualan
dikurangi jumlah biaya sama dengan laba bersih. Atau penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba bersih. Atau penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan laba bersih. Pada titik impas, laba bersihnya adalah 0. Titik impas dapat dihitung dengan mencari titik di mana penjualannya sama dengan jumlah biaya variabel ditambah biaya tetapnya. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Contoh, PT Polo Jaya menjual kaos sebanyak 100 kaos dengan harga Rp100. Total biaya variabel adalah Rp60 dan total biaya tetapnya adalah Rp30.000. Diminta berapakah unit yang harus dijual dalam keadaan BEP? Penyelesaiannya sebagai berikut. Unit yang harus terjual dalam keadaan BEP dimisalkan X. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. BEP itu labanya 0. Maka 0 sama dengan dalam kurung harga X unit, tutup kurung dikurangi, buka kurung total biaya variabel ditambah total biaya tetap. 0 sama dengan dalam kurung 100X, 100 ini dari harga kaosnya, dikurangi biaya variabel X unit, ditambah 30.000. 30.000 ini total biaya tetapnya. Maka 0 sama dengan 100X dikurangi 60X. 60X ini total biaya variabel ditambah 30.000. Maka 0 sama dengan 40X. 40X ini dari 100X dikurangi 60X. Maka 40X dikurangi Rp3.000 sama dengan X sama dengan 750 unit dalam keadaan BEP. Jadi, unit yang harus dijual supaya BEP adalah 750 unit produksi kaos. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nur Sandrina. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi PT Polo Jaya. Ada penjualan 750 kaos seharga Rp100 dengan total 75.000. Di bawahnya ada total biaya variabel 750 kaos dengan harga Rp60 dengan jumlah 45.000. Untuk menghitung total kontribusi margin ialah total dari penjualan 750 kaos senilai 75.000 dikurangi total biaya variabel 750 kaos dengan total 45.000. Berarti ketemunya 30.000 itu adalah total kontribusi margin. Dan di bawahnya ada total biaya tetap senilai 30.000. Untuk menghitung laba usaha, itu total kontribusi margin sebesar 30.000 dikurangi total biaya tetap sebesar 30.000, berarti laba usahanya Rp0. Selanjutnya ada metode margin kontribusi per unit. Metode di mana setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutupi biaya tetap. Rumusnya sebagai berikut. Di sini ada titik impas dalam unit dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Dan di bawahnya ada titik impas dalam rupiah. Sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri memiliki arti sebagai selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit.
besaran untuk menutupi biaya tetap untuk memberikan keuntungan per unit. Rumus dari rasio margin kontribusi sendiri ialah biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Dan di sini ada contoh soalnya sendiri. Harga jual per unit produk, ada biaya variabel per unit, total biaya tetap per unit. Berapa sih titik impasnya? Kita akan menghitung titik impas dalam unit dulu dengan rumus 200.000 dibagi 21.000 dikurangi 1.000 ketemunya 10 unit. Dan untuk titik impas dalam rupiah ialah 200.000 dibagi 1.000 dibagi 21.000 ketemunya 210.527. Untuk selanjutnya ada metode rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sendiri memiliki arti sebagai perbandingan antara margin kontribusi dan penjualan. Rasio ini menunjukkan presentasi tiap Rp1 pendapatan yang dapat digunakan untuk menutupi beban tetap dan kemudian laba. Rumus untuk menghitung rasio margin kontribusi ialah titik impas ada beban tetap total dibagi rasio MK. Dengan menggunakan data proyeksi laba atau rugi di atas, maka rasio margin kontribusi dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada titik impas sama dengan 100 juta dibagi 500 juta. Hasilnya sama, yaitu kontribusi margin rasio sebesar 20%. Selanjutnya ada pemanfaatan analisa biaya, volume, dan laba untuk perencanaan. Target laba. Aset perusahaan ditanam dalam sebuah proyek dengan tujuan untuk memperoleh laba. Laba yang diharapkan dari investasi tersebut sebagai target laba. Analisa biaya, volume, dan laba dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah unit produksi yang seharusnya dijual agar perusahaan memperoleh laba tertentu. Misalnya untuk tahun mendatang, Polo Jaya pada contoh di atas telah merencanakan laba bersih sebesar 10.000. Penjualan yang direncanakan dengan target ini ialah penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dan di bawahnya ada margin kontribusi per unit sama dengan 20.000 ditambah 10.000 dan 400 ketemunya 75 unit. Kesimpulannya adalah analisis biaya volume laba menghasilkan informasi dampak perubahan harga jual, biaya dan atau volume penjualan terhadap laba bersih. Dalam penyusunan anggaran, berbagai kemungkinan pilihan harga jual, volume, dan biaya selalu dihadapi oleh manajemen. Dalam proses penyusunan anggaran, manajemen memerlukan berbagai parameter. Berbagai parameter tersebut memberikan bantuan yang penting bagi manajemen dalam mempertimbangkan berbagai usaha, kegiatan dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Apabila harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta cenderung turun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta cenderung naik. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi yang telah kami sampaikan, kami meminta maaf. Semoga materi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nur Sandrina Zahra dan teman saya Ulfi Khairunisa.
mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.